akan membahas lebih spesifik kaitannya dengan PKM RE, ya. Melanjutkan yang lalu terkait dengan apa itu PKM, kita akan membahas apa itu PKM RE, kemudian juga nanti kaitannya dengan panduan secara umum terkait dengan PKM RE. Begitu. Nah, sudah terlihat ya. Terkait dengan PKM RE ini, seperti yang sudah saya sampaikan dulu begitu ya, bahwa PKM RE ini merupakan dulunya 2 tahun yang lalu tepatnya begitu, itu adalah PKMP ya, program kreativitas mahasiswa. P-nya itu adalah penelitian. Nah, untuk tahun ini dan yang tahun sebelumnya namanya diganti menjadi RE ya, riset eksakta. Di mana PKMP ini menjadi salah satu PKM dari banyak skim PKM ya atau bidang PKM yang ditawarkan oleh Simbel Mawa ya atau Dikti begitu ya. Di mana PKM RE ini nanti akan kita pelajari lebih dalam begitu ya. Sebenarnya pemerintah atau melalui Dikti Simbel Mawa ya itu tujuannya membuat PKM RE ini untuk apa dan lain sebagainya, dan nanti kita akan melihat filosofinya seperti apa ya. Nah, kalau kalian cermati panduan yang kemarin sudah saya sampaikan begitu, terkait dengan PKM ini ada makna umum dan nanti ada makna khusus begitu ya. Ada makna umum dan juga makna khusus. Makna umumnya apa? PKM RE ini digunakan ini ya untuk mengungkap fakta. Fakta ini nanti bisa didapatkan dari hasil riset yang kalian nanti lakukan begitu, ataupun fenomena baru ya terkait teori ya ataupun nanti temuan baru dan lain sebagainya begitu ya. Fakta atau fenomena apa ya, fenomena baru, maka dari itu novelty ini sangat sangat penting sekali begitu, novelty ya atau kebaruan ya. Kaitannya dengan PKMR ini ya fakta ya, temuan ya atau fenomena atau kejadian ya. Melalui apa? Melalui pendekatan ilmiah. Sekali lagi kita adalah mahasiswa ya, agen intelektual, akademisi, maka dari itu pendekatannya harus ilmiah, bukan pendekatan non ilmiah atau apa namanya dugaan ya atau apa namanya prediksi dan lain sebagainya ya. Karena dugaan ataupun prediksi yang kita kenal sebagai hipotesa ya itu nanti harus kita buktikan secara ilmiah dengan menggunakan riset sehingga nanti akan terhasilkan ini ya fakta, temuan ya atau fenomena atau kejadian begitu ya. Nah, hal ini bisa kalian nanti peroleh jikalau proposal kalian, riset kalian itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada high tech ya, dan juga ada novelty begitu. Ada teknologi baru dan juga ada kebaruan kaitannya dengan penelitian yang belum dilakukan oleh orang lain begitu ya. Maka dari itu memang PKM ini digunakan untuk mengasah kreativitas. Jadi menangkap berbagai masalah yang ada di sekitar kita ya. Mungkin masalah itu sangat sederhana tetapi kadang masalah itu dilupakan oleh orang lain. Maka dari itu kalian bisa menangkap dan nanti bisa memberikan solusi begitu, memberikan hasil, memberikan fakta baru, fenomena baru, maka dari situ nanti
akan tercapai, ya, akan tercapai maksud dari pemerintah ataupun dalam hal ini Dikti, ya, membuat tawaran proposal PKM ini ya sebagai salah satu upaya kita, kontribusi kita untuk memecahkan masalah bangsa begitu. Ya. Ini makna umumnya. Sedangkan makna khususnya apa? Ya. Jadi makna khusus kaitannya dengan PKM-RE, ya, karena kita berkaitan dengan penelitian begitu. Ya. Maka makna khususnya, ya, ada kata ini yang cukup menarik, inovatif. Nah inilah yang nanti membedakan proposal kalian dengan kompetitor, ya, atau dengan mahasiswa lain di lain prodi atau di lain universitas dan lain sebagainya begitu. Jadi perlu adanya inovasi, ya, inovasi. Karena kata inovasi itulah yang nanti bisa kita gunakan sebagai motivasi untuk selalu maju dan berkembang begitu. Inovasi dalam menemukan suatu kebaruan. Sekali lagi ya, Dikti menggarisbawahi adanya kebaruan. Ya. Maka dari itu saya harapkan ide-ide kalian nanti kaitannya dengan tugas begitu, itu betul-betul yang baru begitu, bukan yang sudah ada atau established gitu, tapi yang betul-betul baru, belum pernah diteliti oleh sebelumnya begitu. Ya. Atas suatu fenomena, ya, ataupun membuktikan suatu hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi misalkan kita mempunyai masalah begitu, ya, masalah, dari itu kita mempunyai kira-kira dugaan sementara solusinya apa begitu, ya. Ataupun kita mempunyai ide, ya, atau inovasi, kita sudah bisa menduga. Oh, kira-kira nanti kalau misalkan saya tambahkan bahan ini hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah punya dugaan sementara. Nah, di mana dugaan sementara ini harus nanti kita uji, ya, dengan riset sehingga nanti akan tercipta hasil, ya, tadi, ya, inovasi baru, kemudian fakta baru, fenomena baru, ya, secara pendekatan ilmiah, ya, karena melalui yang namanya riset. Ada data, berbasis data. Pada satu disiplin ilmu, misalkan kalian nanti satu tim itu ITB saja, tidak masalah begitu, maupun multidisiplin. Karena sekali lagi ya, namanya food science atau ilmu pangan itu beririsan dengan ilmu yang lain begitu, ya. Misalkan dengan kedokteran, nanti kalian ingin menganalisa gizinya begitu, ya. Misalnya kalian ingin mendesain alat dengan teknik, anak teknik, ya. Misalkan nanti kalian ingin menguji senyawa tertentu, ya. Kalian bisa bisa bersama-sama, ya, berkelompok begitu, ya, dengan anak-anak kimia MIPA. Jadi PKM-RE ini bisa satu jurusan atau prodi ataupun juga beda prodi begitu, ya. Diharapkan nanti menghasilkan sumbangsih tadi, ya, sama yang saya sampaikan, kontribusi, ya, kontribusi kita, ya, berupa informasi yang baru. Kalau inovasi kalian itu baru dan hasil riset pun nanti akan mendukung, maka akan tercipta informasi yang baru begitu, ya. Informasi maupun inovasi, ya, maupun inovasi. Informasi baru misalkan apa? Karakterisasi gitu, ya. Jadi menguji parameter kualitas sesuatu yang belum pernah diuji sebelumnya. Ataupun inovasi baru, ya. Misalkan sudah ada data kaitannya dengan parameter atau kualitas, tetapi belum diinovasi, belum disentuh dengan teknologi misalkan. Kemudian kalian menawarkan ide teknologi baru sehingga nanti tercipta inovasi baru. Ya. Bagi kemajuan apa? Bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya.
Jadi kontribusi kita terhadap ilmu, pengetahuan dan teknologi, di mana kontribusi tadi muaranya itu adalah mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Jadi kalian ketika ingin mencari ide, ya, mencari apa namanya inspirasi kaitannya dengan judul PKM RE, maka dari itu kalian bisa melihat kira-kira masalah yang di sekitar kita itu apa. Masalah yang ada di masyarakat kita kaitannya dengan ilmu pangan itu apa. Begitu. Ya. Dan dari masalah yang sudah kalian temukan, nanti harus kalian bisa berikan solusinya. Nah, solusinya ini harus ada tadi, inovasi baru, ya, teknologi baru, ya, novelty dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa kita hasilkan proposal PKM RE yang bagus begitu. Ya. Karena filosofi dari Dikti membuat PKM ini sebenarnya adalah mengajak kalian sebagai seorang mahasiswa, kata orang agent of change, agen perubahan ini, mari bersama-sama kita atasi persoalan yang ada di masyarakat kita begitu. Ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kontribusi ilmu kita ya untuk menghasilkan informasi, inovasi, ya, kemudian fenomena, fakta yang baru begitu ya, sehingga nanti bisa membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan yang ada di masyarakat begitu. Ya. Jadi kita menolong orang lain, ya. Bukankah orang yang terbaik itu kan orang yang bermanfaat bagi orang yang lain begitu ya. Maka dari itu filosofi dari Dikti semacam ini begitu. Kemudian tujuannya ya. Kenapa PKM ini dibuat oleh Dikti begitu ya? Karena tujuannya adalah pertama ya, itu adalah menumbuhkan minat dan kemampuan riset ya, pemahaman metode riset dan cara analisis data. Jadi sebagai seorang mahasiswa ya, jika kita berbicara berbasiskan data, tujuannya adalah ini ya, menumbuhkan minat dan kemampuan riset. Supaya kita berpikir kritis, berpikir ilmiah begitu ya. Bagaimana pemahaman metode riset ya. Karena nanti di sini ada bab khusus ya membahas kaitannya dengan metode riset yang akan digunakan ya. Bagaimana cara analisis datanya ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan riset yang berkualitas ya, dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Harapannya nanti proposal yang kalian buat, kemudian dilakukan riset, menghasilkan data, data itu bisa dipublikasikan begitu ya. Supaya apa ya? Supaya bisa dikenali oleh publik ya, dikenali oleh orang yang luas begitu. Sehingga bisa nanti diuji kaitannya dengan validitas data dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau kalian bisa menulis kemudian dipublikasikan artinya sudah mendapatkan validasi begitu ya, validasi atau sudah layak lah ya bahwa penelitiannya memang berkualitas dan mempunyai dampak bagi ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Kemudian juga selain dipublikasikan di jurnal ilmiah, ya, baik nasional, internasional, ya, syukur-syukur internasional bereputasi, juga dapat menghasilkan paten, ya, paten yang bermanfaat bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Misalkan kalian menghasilkan riset formula ya, atau komposisi bahan
yang itu membuat kualitas dari produk itu meningkat tajam begitu. Dan ini belum pernah diteliti orang, maka kalian selain tadi ya dipublikasikan di jurnal, kalian bisa mengajukan hak paten. Di mana hak paten nanti biasanya kaitannya dengan royalti ya. Misalkan nanti ya paten kalian itu dipakai oleh industri ya, maka kalian akan mendapatkan royalti begitu ya. Karena paten ini kalau misalkan kita sudah punya paten, kemudian orang lain ingin menggunakannya, harus izin ke kita, begitu. Kalau tidak izin, maka bisa melanggar hukum, ya, bisa kita tuntut karena kita sudah mempunyai hak patennya, begitu. Ya. Kalian pernah mendengar ya persengketaan atau permasalahan kaitannya dengan merek tertentu, begitu. Ya, itu juga bisa berujung ke pengadilan begitu ya. Misalkan merek tertentu yang sangat terkenal kemudian di copy paste tanpa diganti sama sekali baik logo maupun namanya, itu bisa dituntut apalagi berurusan dengan perusahaan besar begitu ya. Maka dari itu kalian bisa berkesempatan ya untuk mendapatkan paten begitu dari hasil riset kalian. Kemudian untuk objeknya, ya. Sekarang ke objeknya. Kaitannya dengan objek riset dari PKM Riset Eksakta ini, yang pertama itu adalah fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi fenomena yang terjadi di sekitar kita kaitannya dengan hukum fisika, kimia, dan biologi. Ya, itu bisa masuk ke dalam PKM-RE. Karena perlu saya sampaikan, ketika kalian mempunyai judul, misalkan judul A begitu, ya, kalian salah memilih jenis PKM-nya begitu ya. Seharusnya PKM-RE kalian masukkan ke PKM K misalkan atau kewirausahaan gitu. Nanti biasanya akan ditolak begitu. Maka dari itu penting melihat sebenarnya objek riset dari PKM-RE ataupun PKM kaitannya dengan yang ditawarkan oleh Dikti itu apa saja begitu. Dan yang kedua, mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, ya, rancang bangun jika mendesain alat gitu ya, eksplorasi ya, kaitannya dengan karakterisasi. Kalian menemukan bahan di alam yang belum pernah diteliti begitu ya, kalian eksplorasi, kalian ingin ketahui kandungan kimianya, kandungan gizinya seperti apa begitu. Materi alternatif ya, misalkan kita ingin mencari pengganti dari tepung terigu misalkan gitu ya, desain produk alternatif, blueprint dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif gitu ya. Kemudian berikutnya, nah PKM-RE ini ya, PKM-RE ini memang biasanya untuk mahasiswa. Yang pertama adalah kedokteran, ya. Kemudian kesehatan, ya. Bisa kesehatan masyarakat, kemudian apa namanya, kesehatan secara klinis ya, dokter gigi, dokter umum, dokter anak dan sebagainya gitu ya, pendidikan dokter, farmasi ya, obat-obatan, kemudian pertanian ya. Kita masuk di sini ya, pertanian dalam arti luas, teknologi ya, teknik ya, ilmu dasar, ini MIPA ya, dan material sains serta kebumian, ya, geografi dan sebagainya. Ya, ini bisa masuk ke PKM-RE ya. Karena nanti ada yang namanya PKM-RSH ya, riset sosial humaniora, ini untuk teman-teman sosial ya, teman-teman sosial. Nah, ini lebih memperjelas lagi ya. Jadi ya namanya klaster-klaster gitu ya. Jadi PKM-RE ini ada 4 klaster ya, kesehatan,
MIPA, agro, teknik. Kesehatan ini bisa ilmu kedokteran, kedokteran gigi, ya, farmasi, kesehatan masyarakat, keperawatan, psikologi. Ya, psikologi bisa masuk ke PKMRE ini. Ya. Kemudian MIPA bisa matematika, ya, fisika, kimia, ilmu komputer, geografi, biologi, material science, dan seterusnya. Agro, ya, bisa kedokteran hewan, pertanian, peternakan, kehutanan, teknologi pangan. Nah, ini spesifik sekali ya, kita tersebut di sini. Jadi kita mempunyai peluang sangat besar ya, karena ada dalam klaster agro ini, ya, biologi dan sebagainya. Teknik, berbagai macam teknik, ya, teknik kimia, teknik industri, teknik mesin, elektro, planologi, perencanaan wilayah, kemudian arsitektur dan lain sebagainya. Nah, inilah musuh-musuh ya tanda kutip ya kompetitor kalian nanti dalam mengajukan PKMRE ya. Kalian bersaing dengan 4 klaster dengan berbagai ilmu dan berbagai jurusan dan berbagai prodi begitu ya. Dan itu nasional ya, seluruh Indonesia begitu. Maka dari itu ketika kalian nanti bisa lolos didanai artinya kalian benar-benar bisa membuktikan bahwa kalian merupakan salah satu yang terbaik di tingkat nasional begitu ya, kaitannya dengan 4 klaster tadi ya, PKMRE, kesehatan, MIPA, agro dan teknik begitu. Hal ini yang perlu kalian perhatikan begitu ya. Ketika kalian nanti menyusun proposal PKM, di mana hal-hal ini jangan sampai dilupakan. Karena sekali lagi ya, yang kemarin sudah sedikit saya sampaikan, ya namanya ketua dan anggota, gitu ya, ketua dan anggota ini kalau bisa ya itu ada kesesuaian topik penelitian dengan ilmunya begitu. Contoh, kita anak ilmu pangan begitu ya, ya kita tidak usah fokus dalam misalkan peningkatan produktivitas pertanian begitu, karena kita bergerak di bidang pasca panen dan processing begitu. Karena itu lahannya anak-anak agrotek misalnya atau ilmu tanah. Ataupun kita apa namanya lintas bidang begitu, tetapi kita tidak terlalu menguasai. Karena di dalam anggota kita itu tidak ada mahasiswa berasal dari bidang ilmu tersebut yang sesuai dengan topik penelitian PKMRE kita begitu. Maka dari itu nanti akan menjadi penilaian minus begitu ya. Dan juga yang paling penting adalah dosen pembimbing. Ya sebaiknya kalau kalian mengambil terkait dengan ITP, ya dosen-dosen pembimbingnya ya dari ITP begitu. Ya. Jangan mengambil dosen di luar ITP ataupun di dosen lain yang memang beliau-beliaunya itu tidak terlalu paham terhadap ilmu teknologi pangan begitu. Karena nanti akan bisa mengurangi nilai. Karena nanti Dikti akan melihat biodata dari dosen pembimbingnya begitu. Atau bisa dilihat ya, misalkan bukan dari ITB tetapi jejak riset dari dosen tersebut bagus dan ada kaitannya dengan topik penelitian kalian begitu. Tidak apa-apa begitu. Tapi kalau misalkan ada dosen kita ITB kemudian riset jejak risetnya bagus, kita prioritaskan keluarga kita sendiri begitu ya, tanda kutip seperti itu. Sekali lagi ya, kalau bisa ketuanya dari prodi kita ya, dari ITB begitu ya. Karena sekali lagi yang nanti terhitung dalam data di fakultas, universitas itu adalah ketua timnya ya.
asal prodi ketua tim. Kemudian misalkan ya, kalian nanti punya anggota dari luar ITB, baik lain prodi di Fakultas Pertanian atau di luar Fakultas Pertanian yang masih satu universitas begitu, maka dapat mengajukan PKMRE ini begitu. Asalkan dengan topik riset yang sesuai dengan ilmu multidisiplin yang ditekuni. Misalkan tadi ya, kalian mempunyai inovasi baru dalam menciptakan alat kaitannya dengan ilmu pangan begitu. Kalian bisa menggandeng anak teknik gitu ya. Anak apa namanya? Kalau misalkan diuji komposisi gizinya, kemudian ingin diuji bagaimana jika diuji dengan hewan coba, kalian bisa menggandeng anak kedokteran, anak farmasi, anak kimia dan lain sebagainya begitu. Sekali lagi yang perlu kalian garis bawahi adalah topik risetnya itu sesuai. Ya. Sekali lagi ya, topik risetnya itu sesuai. Ya. Karena nanti ketika kalian membuat proposal, ada perlu menjelaskan anggotanya itu nanti kontribusi terhadap proposalnya, apa yang akan dilakukan itu apa. Begitu. Menguji apa, melakukan apa, dan sebagainya. Nanti akan ada di proposal. Begitu. Kaitannya dengan PKMRE ini, ya, karena kita masih ada di masa pandemi, ya, dan ini juga menjadi poin penilaian, ketika kalian nanti membuat proposal PKM, jadi ketika nanti kalian membuat proposal PKM, sebaiknya nanti ketika mencantumkan metode risetnya, itu ada dua cara. Yang pertama secara luring, yang kedua secara daring. Ya. Di mana secara luring, kalau kita anak ITB ya tentu saja biasanya di laboratorium, ya, di laboratorium, ya, dengan protokol kesehatan. Ini yang penting, ya. Jadi nanti ketika kalian membuat proposal, kalian bisa mencantumkan di laboratorium, tapi dengan memadukan protokol kesehatan. Nanti kalian bisa menjelaskan, misalkan dengan menggunakan masker, ya, menjaga jarak, gitu ya. Kemudian menggunakan desinfektan ataupun hand sanitizer begitu ya, menggunakan face shield dan lain sebagainya begitu ya. Intinya kalian bisa meyakinkan ke reviewer atau penilai begitu bahwa kalian misalkan menggunakan laboratorium itu betul-betul menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, kita masih ada di masa pandemi ya, walaupun alhamdulillah sudah menurun drastis begitu. Tapi ini perlu kalian sampaikan dalam proposal begitu ya. Sekali lagi kita membuat proposal itu kan menawarkan ide begitu ya, menawarkan ide, menawarkan gagasan, menawarkan konsep. Maka dari itu harus betul-betul sesuai dengan panduan. Kemudian riset laboratorium ya. Jadi kalian meneliti di laboratorium ya, ataupun lapangan, misalkan nanti mengambil data di lapangan yaitu merupakan digunakan untuk ini ya, mendapatkan data atau informasi yang berhubungan langsung dengan objek nyata, yaitu yang dapat langsung ditangkap dengan panca indera. Menggunakan bahan kimia ya, kita sering ini ya, kemudian pengamatan terhadap perlakuan hewan uji, ini biasanya teman-teman kedokteran dan kesehatan gitu. Kemudian pengamatan terhadap tanaman, ya ini anak-anak agrotek dan sebagainya begitu. Ya. Jadi intinya adalah kalian meriset dengan menggunakan laboratorium dengan ini, ya, sekali lagi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Ini menjadi penting, terutama tahun lalu ya. Tahun lalu itu kita masih di masa pandemi dan mengkhawatirkan kondisinya begitu. Maka dari itu ini sangat penting sekali. Ya. Diizinkan untuk menggunakan laboratorium, tapi dengan
memadukan protokol kesehatan begitu. Kemudian bagaimana kalau untuk yang daring ya? Daring itu contohnya ya. Jadi ini hanya sebagai pendukung ya, sebagai pendukung. Bisa secara virtual atau digital menggunakan perangkat komputer. Intinya di sini ya. Jadi boleh ya secara virtual atau digital menggunakan perangkat komputer. Contohnya kalau kita anak ITB biasanya adalah analisa data ya, analisa data menggunakan software ya, menggunakan software. Misalkan ini yang sering kita pakai anak ITB ya, SPSS begitu. Dimana SPSS ini buatannya IBM ya, Amerika, digunakan untuk menguji statistik. Statistik. Jadi misalkan kalian punya inovasi baru gitu ya. Sampelnya A, sampelnya B, C, D, E gitu ya. Ini ada angka, ada angka, ada angka, ada angka, ada angka. Misalkan yang A ini nilainya 1,5 gitu ya. Yang B ini 1,6. Nah, secara teori tanpa diuji statistik, ini kan lebih tinggi ini. Ini 1,6, ini 1,5. Tapi boleh jadi nanti setelah dianalisa menggunakan statistik, kode statistiknya sama, alias A. Artinya apa? Dia tidak beda nyata. Sekali lagi saya ulangi, dia artinya walaupun angkanya berbeda, tapi kode statistiknya sama, artinya dia tidak beda nyata. Artinya ya sama saja. Sama saja. Meskipun 1,5 dibandingkan dengan 1,6 lebih tinggi 1,6, tapi secara statistik sama begitu ya. Artinya ini sebenarnya sama, tidak ada beda nyata. Nah, inilah nanti kita akan mempelajari lebih dalam mungkin nanti di semester atas begitu ya. Semester berikutnya kaitannya dengan statistik ya, statistik. Jadi nanti kita di ilmu pangan mengenal itu ya. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai daring ya, analisa statistik ya secara daring. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting dan ini menjadi penilaian juga ya, menjadi penilaian dan kadang saya mendapati beberapa pengalaman mereview proposal dari mahasiswa UNS itu kadang ini dilupakan. Ya. Maka dari itu kalian sebagai anak ITB jangan sampai melupakan ini. Jadi nanti di dalam proposal kalian harus mencantumkan ini, luaran. Luaran itu apa, Pak? Luaran itu output. Mudahnya, luaran itu adalah janji. Janji. Janji dari siapa? Ya janji dari kalian yang sudah didanai oleh pemerintah melalui dikti, kalian menjanjikan apa? Begitu. Biasanya kalau kita membuat proposal atau menawarkan sesuatu itu kan, ya kamu mau ngasih apa ke kami? Begitu kan? Kalau saya mendanai kamu, kamu mau ngasih ke saya apa? Saya sudah bayar kamu, kamu ngasih saya apa? Begitu. Nah inilah yang kita sebut sebagai luaran. Ya, luaran. Output janji. Ya. Nah, namanya janji kan berarti harus ditepati. Ya. Harus ditepati. Karena ini nanti akan ditagih. Kalau kalian nanti berhasil didanai begitu. Janji ya, atau luaran. Nah, yang namanya luaran atau output itu ada yang namanya wajib begitu ya. Ada yang namanya nanti tambahan begitu ya. Ada yang namanya tambahan. Yang paling penting wajib ini dulu ya, wajib ini dulu. Yang fardu-fardu ini yang harus kalian pentingkan dulu ya. Yang tambahan ini ibaratnya sunnah lah begitu. Ini menjadi nilai plus begitu. Tapi yang penting wajib ini harus kalian penuhi. Harus kalian janjikan.
Kalau kalian tidak menyebutkan ini, ya nanti akan dicoret. Nah, kalian tidak menjanjikan apa-apa kok. Nah, nanti kalau saya berikan dana 7 juta misalkan, nah terus kalian nanti tidak ada pertanggungjawabannya, kami nggak bisa nuntut apa-apa karena kamu tidak menuliskan dalam proposal. Istilahnya seperti itu. Baik, kita lihat satu persatu. Ya. Keluaran yang harus kalian buat, harus kalian janjikan untuk ditunaikan, itu adalah yang pertama laporan kemajuan. Kemarin sudah saya singgung, laporan kemajuan ini sangat menentukan, sekali lagi ya, sangat menentukan langkah kalian menuju PIMNAS. Ya. Laporan kemajuan. Biasanya ini kaitannya dengan laporan kemajuan 70%. Ya, 70%. 70% dari progres seluruhnya nanti ya. Jadi setelah kalian mendapatkan dana, kemudian kalian melakukan riset, ya hasilnya itu apa? Walaupun belum final nggak masalah. Ininya ada kemajuan, ada progresnya. Supaya kalian tidak hanya tanda kutip dituduh gitu ya, menghabiskan uang tapi tidak ada hasilnya. Dikai duit kok orang dilakukan penelitian begitu ya. Sama saja kalian belajar untuk tanda kutip ya, korupsi begitu ya. Maka dari itu laporan kemajuan ini penting. Ya, biasanya nanti laporan kemajuan ini dibarengi dengan presentasi kemajuan. Nah, presentasi kemajuan inilah yang nanti sangat menentukan menuju PIMNAS. Karena disinilah nanti ajang kalian untuk meyakinkan ke reviewer ya, bagaimana kemajuan dari riset kalian. Syukur-syukur kalau kemajuan ini sudah final ya. Final artinya penelitiannya sudah selesai akan lebih baik lagi. Nah, kalau nanti misalkan tidak lolos PIMNAS, ya tetap kalian nanti ditagih laporan akhir. Ya, ini sebagai pertanggungjawaban kalian mendapatkan dana tadi. Ya, jadi kemajuan itu bisa untuk PIMNAS. Kalau misalkan PIMNAS-nya gagal, maka kalian tetap ditagih laporan akhir. Ya, laporan akhir. Kemudian terakhir itu ada artikel ilmiah. Ini sebenarnya minimal draft. Draft itu artinya ya kayak kalian membuat misalkan draft laporan praktikum misalkan, itu kan belum final ya. Tapi ininya sudah ada bahannya, ya, sudah ada draftnya begitu. Itu pun sudah boleh. Ya. Tidak harus terpublikasi karena itu butuh proses ya. Jadi biasanya draft ya nanti akan masuk kita sebut sebagai submit ya. Submit itu artinya sudah disubmit, sudah diserahkan ke penerbit ya, atau ke jurnalnya begitu. Nah, dari submit nanti ada proses review, under review begitu. Nah, under review nanti masih ada proses revisi dari kita ya. Misalkan ada pertanyaan, perbaikan dan sebagainya, dari revisi nanti baru nanti accepted. Accepted nanti masih ada revisi lagi gitu ya. Kemudian baru terakhir nanti publish. Jadi publish ini memang prosesnya cukup panjang ya. Maka dari itu Diti tidak terlalu membebani sampai accepted atau publish. Ini kalau bisa accepted atau publish jadi nilai plus begitu. Tapi draft saja pun tidak mengapa begitu ya. Jadi artikel ilmiah ini draft artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal ya. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Ya, kalau bahasa Inggris kemudian masuk jurnal bereputasi akan lebih baik lagi. Nah, kaitannya dengan luaran tadi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan begitu ya. Yang pertama, laporan kemajuan dan laporan akhir harus sesuai dengan petunjuk ya. Petunjuk yang sudah saya bagikan kemarin ya. Itu salah satunya ada petunjuk teknis penulisan laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah ini,
Keluaran artikel ilmiah bersifat wajib, ya, yang mendapatkan pendanaan PKMRT. Keluaran berupa artikel original, artinya original itu ya disusun berdasarkan data primer. Data primer itu ya data yang kalian dapatkan dari penelitian. Data itu kan ada primer dan sekunder sampai tersier gitu ya. Nah, kalau yang primer itu ya data yang didapatkan dari riset kalian. Kalau sekunder ini dapat didapatkan dari orang lain, ya, penelitian orang lain. Kalian tidak melakukan penelitian, tapi kalian mendapatkan dari jurnal dan sebagainya. Ya. Tersier demikian juga. Nah, dari artikel original ini nanti kalian bisa mendapatkan data primer. Ya. Jadi aktivitas riset kalian itu ya nanti akan mendapatkan data nanti kita sebut sebagai data primer. Nah, data primer ini digunakan sebagai bahan untuk membuat artikel original yang nanti menjadi luaran. Ya. Karena yang namanya PKM itu ada dosen pendamping atau pembimbing, maka nama dosen ditulis di terakhir. Ya. Misalkan si A, ya, si B, si C, begitu. Nah, yang terakhir nanti adalah nama dosen pembimbing. Ya. Ini harus disertakan di situ. Ya. Bagi yang lolos PIMNAS, nanti kalau lolos PIMNAS harus membuat poster. Begitu. Berikutnya ini, ya, kriteria atau syarat-syarat pengusul. Nah, ini penting. Ya. Kalau ini tidak bisa kalian penuhi, ya nanti akan di-delete dari proses penilaian. Ya. Artinya seleksi administrasi pun kalian sudah gagal. Begitu. Maka dari itu kriteria pengusulan yang mungkin sekitar 6-7 ini harus kalian betul-betul perhatikan. Kita lihat satu per satu. Yang pertama, mahasiswa aktif. Jadi ketika kalian menyandang gelar mahasiswa, ini maka digunakanlah sebaik mungkin. Karena yang namanya mahasiswa aktif, ya, artinya aktif apa? Ya kalian tercatat dalam KRS, kalian kuliah, dan tidak sedang dalam cuti, gitu ya. Ataupun mahasiswa non-aktif, begitu. Aktif betul-betul aktif dalam semester itu, mengambil kuliah, KRS-an, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Mahasiswa aktif D3, D4, atau S1. Ya. Kita fokus di S1 saja, karena untuk yang diploma biasanya panduannya agak berbeda, sedikit berbeda. Di seluruh perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek. Ini berarti baik negeri ataupun swasta. Ya, ini saingan kalian malah tambah berat lagi. Ya. Karena bukan hanya negeri, tapi juga swasta pun akan nanti bersaing dengan kalian. Nah, poin kedua inilah ya, alumni itu tidak boleh. Ataupun kalian belum lulus, ya, tapi kalian sudah mendapatkan, maksud saya kalian belum wisuda, begitu ya. Kalian belum wisuda, tapi kalian sudah mendapatkan gelar. Artinya kalian sudah yudisium, itu sudah dinyatakan lulus, begitu ya. Baik D3, D4 maupun S1, pendidikan profesi, koas, dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Jadi manfaatkan betul status kalian sebagai mahasiswa aktif ini, ya. Karena kalian bisa mengajukan PKM. Karena alumni nggak boleh, Ya, ini biasanya terjadi kalau idenya dari kakak tingkat yang melakukan adik tingkat begitu. Lah kakak tingkatnya itu nanti lulus, maka dari itu harus digantikan orang, gitu ya. Karena tidak boleh, alumni tidak boleh. Salah satu strateginya begitu. Ya. Nanti yang alumni itu
ya di balik layar saja, ya, tidak dimasukkan dalam proposal karena sudah nanti tercatat dalam dikti, oh ternyata dia sudah lulus begitu. Mungkin saat mengajukan belum lulus begitu ya, tapi kalau setelah mendapatkan pendanaan, kemudian presentasi dia sudah lulus, ya nanti akan menjadi masalah. Nah, kelompok. Jadi sekali lagi ya, PKM ini adalah kelompok, begitu ya. Bisa minimal 3, ya minimal 3 orang. Jadi kalau 2 itu nggak boleh, ya 2 itu nggak boleh. Ya. Misalkan kalian punya cuma anggota 1 itu nggak boleh, ya. Karena ketua 1, anggota 1 jadi 2, itu tidak boleh. Ya. Karena minimal itu 3. Kenapa harus 3? Ya supaya kinerja tim kalian nanti akan diuji di sini. Ya. Kalian nanti akan mendapatkan ilmu kaitannya dengan kerjasama tim. Ya, jadi tidak menjadi makhluk yang individual, tapi makhluk yang sosial begitu. Ya. Karena kalau 2 itu kan kurang bisa diuji, ya, kerjasama timnya itu. Ya. Semakin banyak kepala, semakin banyak pemikiran, semakin banyak ide, maka dari itu diperlukan sebuah leadership, ya, kemampuan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang perlu kalian asah begitu, ya. Leadership kalian itu seperti apa? Sehingga pemerintah melalui Dikti ini memberikan tawaran proposal PKM ini salah satunya juga supaya untuk menguji jiwa kepemimpinan kalian. Supaya nanti negara dan bangsa kita itu punya iron stock, punya cadangan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai jiwa-jiwa pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional begitu ya. Maksimal 5. Jadi kalau kalian punya 6 anggota ya itu nanti langsung dicoret itu ya. Apalagi 7 ya, apalagi 11 kayak membuat tim sepak bola begitu ya, nanti akan di-delete semua. Tidak lolos administrasi ya, maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang ya. Jadi 3 sampai 5 orang ya. Maka dari itu di tugas kalian pun ya 3 sampai 5 orang kan begitu ya. Tidak ada yang sampai 6 orang satu kelompok begitu. Di mana 3 sampai 5 orang ini terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai dengan 4 orang anggota ya. Jadi ketuanya 1, lainnya adalah anggota. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dari 3 sampai 5 orang itu 1 menjadi ketua, 2 sampai 4 menjadi anggota. Nah, nanti di tugas kalian ya, membuat proposal PKM itu ya, salah satunya nanti kalian harus mencantumkan ketuanya siapa ya. Ketuanya nanti dicantumkan di urutan paling atas ya, di dalam cover proposal. Nah, ini berikutnya ya. Berikutnya yaitu kaitannya dengan lanjutan dari kriteria tadi. Ini yang sering saya kadang jumpai ya. Kesalahan administrasi yang sangat sepele tapi sangat fatal. Nama pengusul itu tidak ditulis dengan lengkap. Ya, misalkan namanya itu sangat panjang sekali begitu ya ditulis semuanya saja ya. Enggak apa salah gitu ya. Misalkan namanya ada singkatannya begitu sebaiknya ditulis semua begitu. Misalkan nama saya Ahmad Ridwan Ariantoro begitu ya. Kalian menuliskan cuma Ahmad Ridwan kemudian yang A-nya seharusnya Ariantoro kalian menjadi A titik. Ini nanti akan menjadi nilai minus atau bahkan tidak lolos administrasi. Nah, nanti akan saya lihat. Ketika tugas mengumpulkan, nanti siapa yang menulis namanya disingkat begitu ya. Nah, sekali lagi saya tekankan
tidak boleh namanya itu disingkat. Sekali lagi, ini untuk mendidik kalian supaya taat aturan. Kalau aturannya A ya harus ditaati, begitu ya. Dikti sudah memberikan aturan tidak boleh disingkat ya tidak boleh disingkat. Kalau disingkat ya boleh jadi nanti reviewer tidak memandang judul lagi, oh ini namanya disingkat ya sudah dibuang, artinya dia dipisahkan, artinya tidak dinilai lagi sehingga proposal kita tidak lolos, begitu ya. Saya kira tidak ada kesulitannya lah ya menulis nama secara lengkap. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu. Ini tadi sudah saya ulas secara mendalam tadi ya. Kalau bisa ketua dan anggotanya itu relevan, ya, inline, sesuai ya dengan bidang ilmu yang diteliti. Boleh mengajak di luar ITP boleh, tapi relevan ya dengan proposal riset yang kalian ajukan. Nah, mahasiswa pengusul dapat dari program studi yang sama. Anak ITP semua nggak masalah, ya, bagus. Ya. Atau dari program studi lain pun juga nggak masalah. Sekali lagi, ini yang perlu kalian garis bawahi. Masih satu UNS, ya. Jadi kalau misalkan kalian punya teman di luar UNS, ya jangan diikutkan dalam PKM, ya. Meskipun itu pacar kalian, bestie kalian, sahabat kalian, begitu. Karena nanti menyalahi administrasi. Ya. Dalam satu perguruan tinggi yang sama. Ya, berarti harus sama-sama UNS, ya, sama-sama UNS. Nah, ini penting juga. Kan ada ya, kalian itu betul-betul jiwa PKM-nya itu luar biasa begitu. Kadang mengajukan proposal itu tidak cuma satu gitu ya, lebih dari satu. Ini yang perlu kalian ingat. Keanggotaan ya, setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan. Ya, jadi kalau kalian punya anggota proposal PKM itu angkatan yang berbeda, ini sangat disarankan karena nanti untuk tanda kutip kaderisasi ya, terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Ini kalian misalkan angkatan 2021 ya, nanti bisa ngajak angkatan 2022 yang akan masuk begitu ya, tahun depan begitu ya. Kalau bisa ada perbedaan angkatan. Syukur-syukur angkatan di bawahnya ya, supaya untuk mendidik mereka begitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau apa namanya? Kaitannya dengan 2 angkatan yang berbeda ini, katanya dengan tugas ya. Sebenarnya saya buat idealnya itu satu kelompok dalam tugas itu 4 orang. Di mana satu slot nanti bisa digunakan untuk kakak tingkat ataupun adik tingkat begitu. Tapi karena jumlahnya tidak bisa disamaratakan ya ada satu kelompok yang anggotanya 5 dan sebagainya. Nanti kalau misalkan diajukan PKM tahun depan ya nanti ada satu orang yang bisa di replace begitu. Nah, ini yang kemarin sudah saya singgung ya. Dana untuk tahun ini itu sangat turun drastis. Yang dulu sekitar 9 sampai 10 begitu ya, seingat saya. Sekarang hanya 5 sampai 7. 5 sampai 7 itu pun 30% dari UNS gitu ya. Nah, ini penting ketika nanti kalian membuat proposal ya. Ya minimal 5 juta begitu ya, minimal 5 juta. Jangan sampai 4 juta begitu. Ini nanti akan gagal di administrasi. Dan maksimal 7 juta. Jangan sampai membuat 8 juta. Ini nanti juga akan gagal di administrasi. Ya, maka dari itu perlunya membaca paduan betul-betul seperti itu. Nah, kaitannya dengan dana tadi,
ada aturan yang berbeda dibanding tahun lalu. Ya. Tahun lalu itu tidak ada persyaratan 25% ini dari UNS. Ya, sekarang itu 25%. Jadi sebanyak 1,750 ini harus disediakan UNS. Kemudian selebihnya itu didapatkan dari Dikti begitu ya. Dalam bentuk in cash, dalam bentuk fresh money atau uang, atau in kind. In kind ini dalam bentuk bantuan sewa peralatan ya. Sewa lab misalkan digratiskan oleh kampus. Uji tertentu yang digratiskan oleh kampus senilai 1.750.000 boleh. Karena ini wajib ya, wajib. Kalau nanti misalkan didanai, ya. Dan ini harus kalian cantumkan dalam proposal. Ataupun dari instansi lain ya, misalkan dari Pemda ya, ataupun departemen atau dinas terkait dengan riset kalian, itu maksimal hanya 10% ya, atau 700.000. Sekali lagi dalam bentuk in cash ataupun in kind. Pokoknya tidak boleh maksimal lebih dari 7 juta ya nanti totalnya. Ini harus ada apa namanya? Dalam proposal harus dimasukkan ya. Dan nanti ini kaitannya dengan teknis. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika kalian membuat proposal, ya, kalian nanti akan melakukan berbagai macam aktivitas, dan aktivitas ini sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan bisa direkognisi, ya, tapi tergantung tim rekognisi prodi masing-masing begitu. Karena dalam pembuatan proposal nanti kalian akan membentuk tim ya, jelas ya, menggali ide ya, mencari referensi, memahami objek riset, memahami konsep riset ya, menerapkan logika ilmiah, menulis proposal. Yang saya garis tebal ini inline dengan mata kuliah kita, ya, TPPI. Karena dari TPP ini outputnya adalah nanti kalian bisa membuat proposal. Maka ini sama, ya. Jadi kesetaraan sistem kredit semester ini penulisan proposal ini nanti akan di cover dari mata kuliah TPPI kita. Konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing, ya, revisi proposal dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah proposal didanai, kita akan melaksanakan eksperimen, ya, menyusun dan menerapkan metodologi riset, ya. Penguasaan alat-alat, ya, mengumpulkan data, problem solving, ya, hingga analisis hasil, memahami sistem hasil objek riset. Nah, nanti kalau riset sudah dilakukan, kita akan buat laporan, ya, menyusun dan menampilkan data, interpretasi hasil, konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing, menyusun dan menyusun laporan. Setelah laporan selesai, nanti kita bisa menyusun artikel ilmiah untuk publikasi, ya, pemahaman kaidah ilmiah, mana publikasi ilmiah, sistem penulisan dan sistem jurnal ilmiah, analisa penyusunan data, logika dan sebagainya. Maka dari itu PKM ini sungguh luar biasa, ya. Kalian nanti bisa mendapatkan hampir semua ini ya, jikalau kalian membuat PKM, lolos didanai, melakukan riset dan membuat artikel ilmiah, begitu ya. Toh misalkan ya tidak didanai pun lumayan, kalian bisa sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan kompetensi berupa ini ya, berupa ini semua ya, berupa ini semua. Nanti kalau misalkan lolos didanai ya, tidak lolos PIMNAS pun nanti kalian bisa sampai poin 3 ya. Mungkin bisa poin 4 ya. Karena ini menjadi keluaran wajib begitu.
Nah, kita sekarang beralih ke sistematika penulisan proposal. Ya. Nah, ini yang sering membuat kadang menjadi sukses tidaknya proposal kita didana. Karena dari ribuan hingga ratusan ribu gitu ya judul proposal, maka reviewer itu tidak punya banyak waktu ya untuk menilai proposal yang banyak sekali yang harus dinilai. Maka dari itu biasanya kalau pengalaman saya sebagai reviewer akan melihat judulnya dulu. Nah, kalau judulnya sudah tidak menarik, ya ngapain dibaca lagi begitu. Karena kita masih punya banyak ratusan, puluhan ya proposal yang harus kita nilai begitu. Maka judul ini sangat penting. Maka judul ini harus betul-betul eye-catching. Proposal ketika dibaca reviewer itu langsung, wah ini bagus. Sudah dipisahkan untuk nanti dibaca lebih detail untuk dinilai lebih lanjut. Kalau judulnya sudah tidak menarik, tidak ada inovasi teknologinya, tidak ada terbarukan, ya, dan lain sebagainya, ataupun kadang judulnya terlalu, orang Jawa bilang ngoyoworo gitu ya, terlalu sangat, mimpinya itu terlalu tinggi gitu ya. Nah itu kadang juga menjadi penilaian khusus, ya. Apakah perlu dinilai ataupun dipisahkan tidak dinilai gitu. Nah, kaitannya dengan judul ini ada aturan yang sangat perlu kita perhatikan. Terutama PKMRE, ya, karena kita PKMRE, ya, maka dari itu judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Akronim atau singkatan yang tidak baku. Kalau singkatan baku boleh, ya. Tapi kalau tidak baku, yang mengerti hanya yang menulis, ya itu tidak boleh. Akan menimbulkan multi interpretasi ataupun juga malah membingungkan ya. Sehingga nanti membuat misleading pembaca begitu. Nah, kaitannya dengan jumlah kata ya ini ya, hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ingat, 20 kata. Jadi kalau 21 ya nanti akan di-delete. Ini termasuk kata sambung ya, kata sambung. Dengan yang dan lain sebagainya itu masuk maksimal 20 kata. Memang ketika membuat judul ya butuh kreativitas, butuh inovasi dan lain sebagainya supaya dari judul itu ya sudah menggambarkan penelitian kita begitu. Jadi ketika sudah membaca judul itu reviewer itu sudah paham, oh kira-kira penelitiannya seperti ini, ya arahnya seperti ini. Jadi tidak membingungkan reviewer ya atau penilai begitu. Nah, katanya dengan judul habis materi ini. Ya. Nanti kalau tidak ada sesi diskusi, akan saya berikan kuis kaitannya dengan judul ini. Baik, akan saya lanjutkan dulu kaitannya dengan isian kelengkapan. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat PKM, jadi bukan dikirimkan, kalau dulu ya, zaman saya dulu itu PKM masih dijilid gitu ya. Kemudian masih nanti dikumpulkan ke WNS, baru nanti dikirimkan hard copy-nya begitu. Nah sekarang karena pandemi juga dan model digitalisasi, sekarang diupload ya, diupload di sistem di webnya Sibelmama. Ya. Setelah kalian nanti mengupload, nanti akan divalidasi oleh dosen pembimbing atau pendamping. Kalau tanpa ada validasi maka ya tidak bisa dinilai oleh Sibelmama. Dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan ini berarti di WD
atau sorry WR1 kemahasiswaan. Jadi kelengkapan sampul itu meliputi judul PKM, ya, bidang PKM, nama, name, asal perguruan tinggi, dan tahun usulan. Seingat saya, setahu saya dan sepemahaman saya ini nanti kalau kalian mengentrikan nanti bisa di-download ya, bisa di-download di sistem. Ya. Kalian tidak perlu membuat sendiri. Nah, kaitannya dengan tugas, karena tidak ada sistemnya, kita belum buat sistem untuk tugas, maka nanti mohon ya, cover dari proposal kalian yang menjadi tugas kalian ya harus meliputi ini. Judulnya apa, ditulis PKM RE, ya, namanya siapa, tidak boleh disingkat, NIM-nya berapa, asal perguruan tinggi, dan tahun usulan. Ya. Menjadi cover. Kemudian berikutnya itu adalah isi utama proposal. Kalau tadi adalah apa namanya cover ya, nah berikutnya adalah isi utama yang diupload dalam bentuk PDF. Kalau kalian pakai Word, sudah corek ini ya. Di samping nanti sistem menolak, maka dari itu harus kalian ubah dari Word ke PDF dulu ya, ke PDF dulu. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan, ketika dirubah ke PDF sebelum diupload, nanti betul dicek apakah ada perubahan tidak setelah diubah jadi PDF. Siapa tahu halamannya meleset-meleset dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian perhatikan. Dan juga biasanya kapasitasnya juga dibatasi. Itu perlu kalian perhatikan. Isi utama itu berupa daftar isi, ya, halaman inti. Halaman inti nanti akan saya jelaskan lebih dalam minggu depan. Kemudian lampiran. Nah, lampiran nanti juga akan saya jelaskan lebih dalam minggu depan. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi kecil, ya, Romawi kecil yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Sini ya. 1 gitu ya, misalkan ini 2 gitu. Penomoran halaman pertama itu dimulai dari daftar isi. Ya, daftar isinya ini kita mulai dari sekali lagi ya, kanan bawah ya. Tidak boleh kanan atas, ini nanti sudah di-delete ini ya. Ini kita sebagai reviewer enak saja nanti. Tidak perlu melihat judul. Oh, judulnya sudah menarik misalkan ya. Tapi setelah dibuka, tolak kok penomoran halamannya kok di atas, ya sudah kita bisa kurangi nilainya atau bahkan kita coret gitu. Karena tidak mematuhi panduan gitu ya. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Ingat, halaman inti, karena halaman inti nanti kaitannya dengan ini, maksimal 10 halaman. Karena saya pernah mereview, itu dia lebih dari 10 halaman, maka saya berikan masukan untuk dikurangi. Pengalaman, mengurangi halaman itu lebih sulit daripada menambah halaman. Karena kita sudah meringkas inti-intinya, jadi sudah sangat ringkas begitu, tapi ternyata halamannya lebih 10. Maka dari itu harus kita kurangi begitu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya supaya 10 halaman? Misalkan ya, ini bab 1 begitu. Kok bab 1 kok masih ada sisa setengah halaman? Ya sudah, bab 2-nya di situ aja. Supaya untuk mengurangi jumlah halaman. Ya, tidak perlu di halaman berikutnya. Ya, begitu. Salah satu strateginya seperti itu. Karena tidak ada membahas, membolehkan atau melarang begitu ya. Terutama melarang ya, kaitannya dengan penulisan misalkan bab 2 dalam satu halaman di bab 1 misalkan begitu. Dan ini perlu kalian betul-betul perhatikan ya, karena ini menjadi seleksi administrasi ya. Dan ini nanti akan jelas mengurangi nilai di reviewer internal. Pengalaman seperti itu.
Artinya maksimal kalau misalkan saya tulis 9 atau 8 boleh Pak, boleh ya, tapi sayang lah ya, masih bisa ada peluang 2 halaman untuk ditulis. Sekali lagi halaman inti adalah halaman proposal pendahuluan daftar pustaka. Nah, ini biasanya kalau daftar pustakanya banyak bisa sampai 2 halaman ya, kalian harus mensiasatinya supaya tidak lebih dari 10 halaman begitu ya. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab. Ingat ya, kalau daftar isi daftar isi itu angkanya adalah Romawi kecil, kalau untuk halaman inti sampai lampiran itu angka Arab 13 ya. Diletakkan pada sudut kanan atas. Beda ya. Kalau tadi huruf Romawi kecilnya untuk daftar isi kanan bawah, kalau untuk halaman inti dan lampiran itu kanan atas. Kanan atas. Nah, ini malah kanan atas, ya, kanan atas. Nah, ya, kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Ya. Nah, ini nanti katanya dengan teknis ketika untuk mengupload nama filenya itu harus nama ketua, ya, nama PT berarti WNS begitu ya. Misalkan Ahmad begitu ya, kemudian UNS, ya, PKMRE baru PDF. Validasi dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan isi utamanya, jenis hurufnya Times New Roman, ukuran 12. Ini juga berlaku untuk tugas kalian ya. Jangan pakai Arial, nggak boleh. Apalagi Calibri, apalagi ya. Harus Times New Roman ukuran 12, font size-nya 12. Ya, font size-nya 12. Just step rata kiri kanan, jarak barisnya 1,15. Bukan 1,5, bukan 1, tapi 1,15. Ingat ya, 1,15 pas ini. Pengalaman sebagai reviewer kadang ini tidak diperhatikan ya. Kadang pakai spasinya 1 atau kadang pakai spasi 1,5. Kebiasaan kalian menulis laporan praktikum dan sebagainya. Ya. Padahal untuk PKM ini 1,15. Kemudian ukuran kertasnya A4. Ya, bukan F4 ya, tapi A4 atau kuarto. 1 kolom. Jadi bukan 2 kolom ya, tapi 1 kolom. Margin kirinya, left-nya itu 4. Kemudian lainnya 3. Kanan 3, ya. Kemudian atas bawah, ya, atas bawah juga 3. Nah, ini kalian juga, saya sering menemukan beberapa yang membuat proposal itu tidak aware terhadap margin ini. Ini nanti akan mengurangi nilai. Karena ada penilaian kaitannya dengan penulisan. Rapi tidaknya sesuai panduan atau tidak begitu. Ya. Ingat ya, kirinya 4, ya, kemudian kanan atas bawah masing-masing 3. Baik.